Cek 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 cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Langsung aja lah, gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zauvan dia datang ke Sekte Xuantian dan dia bertempur melawan Master Sekte Xuantian dan juga para tetua lainnya. Di sini Zauvan dia akan memusnahkan Sekte Xuantian. Sedangkan sudut lainnya saat ini untuk kedua Supreme mereka mendapatkan kunjungan dari mereka yang berasal dari Sekte Binatang Buas yang datang melaporkan meminta keadilan kalau sekte mereka telah dimusnahkan oleh Sekte Moche yang membuat kedua Supreme mereka pun tidak habis pikir apa yang coba dilakukan oleh Wei Yue yang telah menghancurkan sektenya sendiri dan kini mulai menghancurkan sekte lain. Tapi di sini kedua Supreme mereka pun ragu kalau ini memang disebabkan oleh Sekte Moche. Dan itu juga membuat Black Supreme tidak berpikir apakah jangan-jangan ini semua adalah ulah dari pihak luar pikir dari Black Supreme. Tapi di sini Black Supreme dia kembali menarik pikirannya dan dia mengatakan kalau hal itu tidaklah mungkin. Tidak mungkin hal itu terjadi, pikir dari Black Supreme. Namun di tengah-tengah pertemuan itu, di sini Black Supreme dan juga White Supreme ataupun kedua Supreme mereka mendapatkan sebuah laporan dari seorang penjaga yang tiba-tiba saja datang dan melaporkan sebuah kabar buruk di mana mereka mendapatkan sebuah laporan kalau saat ini dua sekte lainnya telah dimusnahkan, yaitu Sekte Moche dan juga Sekte Xuantian. Kedua sekte telah dimusnahkan dalam satu waktu yang tentunya itu juga mengejutkan bagi mereka yang mendengar itu semua. Sekte Moche dan juga Sekte Xuantian dimusnahkan dalam satu waktu yang tentunya itu menakutkan bagi mereka semua. Dan itu juga membuat kedua Supreme langsung membunyikan lonceng Sekte Xuanlong dan juga memanggil semua orang-orang yang ada di Sekte Xuanlong ini. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Yelin sedang melakukan sebuah teknik kultivasi dan dia yang mendengar lonceng berbunyi membuatnya pun langsung kembali menarik energi spiritual miliknya yang membuat Yelin dia pun berpikir sepertinya kedua Supreme memanggil mereka semua. Dan itu juga membuat Yelin dia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada sesuatu yang serius, pikir dari Yelin. Dan itu juga membuat Yelin dia pun tertarik tentang apa yang sebenarnya terjadi yang membuat Yelin dia pun langsung pergi ke tempat Pavalim Tongtian, tempat di mana kedua Supreme memanggil mereka semua. Sedangkan di sudut lainnya lagi saat ini terdapat seorang wanita yang ditemani oleh dua wanita lainnya yang sedang berlatih di dekat air terjun, dan ternyata itu adalah Qin Chen dan juga yang lainnya. Di sini Su Yerhua dia mengatakan kepada Qin Chen kalau teknik penggabungan yang telah mereka lakukan sungguh sangat luar biasa. Dengan teknik penggabungan yang telah mereka pelajari, harusnya saat ini kultivator tingkat 5 dan juga 6 bukan lagi menjadi masalah bagi mereka, ucap dari Su Yerhua. Dengan begitu maka mereka dapat menjadi jauh lebih kuat. Tapi di sini untuk Qin Chen dia merasa kalau ini semua masih belum cukup. Di sini Qin Chen dia mengatakan dengan kemampuan yang mereka miliki untuk saat ini, bahkan mereka tidak akan mungkin dapat mengalahkan para tetua yang dimiliki oleh 3 sekte bawah, yang membuat Qin Chen dia merasa kalau ini semua masih belum cukup. Mendengar apa yang diucapkan oleh Qin Chen membuat Dandan dia pun bertanya kepada Qin Chen apakah Qin Chen dia masih berpikir soal balas dendam. Dan itu juga membuatnya pun bertanya apakah Qin Chen ingin memusnahkan Sekte Moche. Hal itu juga membuat Su Yerhua dia mengatakan kalau apa yang coba dipikir oleh Qin Chen adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena tentunya kedua Supreme tidak akan mungkin mengizinkan mereka melakukan hal gila seperti itu. Tapi jika mereka ingin menghancurkan Wu Yue, mungkin aja itu masih dapat mereka lakukan, ucap dari Su Yerhua. Di sini Dandan dia juga mengatakan kepada Qin Chen kalau wilayah barat memiliki sebuah aturan di mana sekuat apapun mereka ingin balas dendam, tapi itu semua tidak boleh berakhir sampai pemusnahan sebuah sekte. Dan jika itu terjadi, maka mereka akan menjadi buronan dari wilayah barat dan tentunya kedua Supreme tidak akan mungkin dapat membiarkannya begitu saja, ucap dari Dandan. Tapi untuk Qin Chen dia nggak peduli dengan itu semua, di mana dia bersumpah siapapun yang terlibat dalam masalah menyingkirkan Zauvan maka mereka semua harus disingkirkan. Qin Chen dia nggak peduli siapapun itu. Dan sekalipun dia harus menjadi buronan dari wilayah barat, dia tetap tidak peduli. Qin Chen dia harus menyingkirkan siapapun yang terlibat dalam misi pemburuan Zauvan. Di sini melihat tekad yang dimiliki oleh Qin Chen membuat Su Yerhua dan juga Dandan mereka pun mengatakan kalau mereka mungkin akan pergi bersama dengan Qin Chen kemanapun Qin Chen pergi, termasuk keluar dari wilayah barat, yang membuat Qin Chen yang mendengarnya dia pun cukup terkejut dengan sikap yang ditunjukkan oleh dua saudaranya itu. Di sini Su Yerhua dia mengatakan kalau saat ini mereka adalah saudara sejati karena mereka telah berbagi masa-masa senang dan juga masa-masa sulit. Jadi di sini Su Yerhua dia mengatakan jika saja Qin Chen ingin balas dendam maka dirinya akan ikut bersama dengan Qin Chen meskipun mereka juga harus pergi meninggalkan wilayah barat, ucap dari Su Yerhua. Di sini Su Yerhua dia juga mengatakan kalau dia juga memiliki sebuah kesan yang cukup baik dengan Zauvan sejak pertama kali dia bertemu dengan Zauvan, yang membuat Dandan yang mendengarnya dia pun tersenyum dan dia mengatakan kalau sepertinya Su Yerhua dia tertarik juga dengan Zauvan. Senior, sepertinya kau tertarik dengan suami dari adik juniormu ya, ucap dari Dandan yang menggoda Su Yerhua, yang membuat kini mereka berdua pun saling berantem kecil-kecilan lah.
Namun mendengar dandan yang terus menggoda Subirowa dan juga terjadi keributan kecil-kecilan di antara mereka berdua membuat Kinchen yang mendengarnya dia pun tersenyum. Dia tersenyum di dalam hati kalau dia memang hanya tinggal memiliki mereka berdua sebagai saudaranya yang ada di tempat ini, pikir dari Kinchen. Namun tak lama setelahnya Kinchen dia juga mendengar sebuah lonceng yang dibunyikan oleh kedua Supreme yang membuat mereka pun berpikir apa yang sebenarnya terjadi, yang membuat mereka pun tahu kalau sepertinya itu berasal dari Pavilion Tongtian, yang membuat kini mereka bertiga pun pergi ke tempat menara Tongtian. Sedangkan di sudut lainnya saat ini ternyata suara lonceng juga didengar oleh Wu Qingqiu dan juga Yanmo yang membuat mereka berdua pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena mereka juga tidak tahu apa yang terjadi membuat mereka berdua mencoba untuk dapat pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ya, mereka berdua pun pergi bersama dengan yang lainnya pergi menuju menara Tongtian. Dan ternyata itu bukan cuma untuk para murid-murid doang, tapi mereka juga semua para tua dan juga orang-orang besar yang dimiliki oleh sekte Xuanlong. Mereka semua datang memenuhi panggilan dari kedua Supreme. Dan benar saja akhirnya di dalam menara Tongtian mereka semua telah datang, para tua dan juga para murid-murid. Mereka semua datang memenuhi panggilan dari kedua Supreme yang membuat kini kedua Supreme ketika melihat kalau ternyata mereka semua telah datang, membuat para tetua mereka juga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini untuk Black Supreme dia pun mengatakan kalau dia mendapatkan sebuah laporan yang baru saja datang kalau kurang dari setengah tahun saat ini wilayah barat telah diserang yang mengakibatkan 3 sekte bawah, sekte Moche, sekte Xuantian dan juga sekte binatang buas telah dimusnahkan. Ucap dari Black Supreme, semuanya telah dimusnahkan tanpa satupun yang tersisa. Ucap dari Black Supreme yang tentunya mengejutkan bagi mereka semua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata ada yang berani memusnahkan sebuah sekte di wilayah barat. Padahal wilayah barat memiliki sebuah aturan mutlak di mana perselisihan antar sekte tidak boleh sampai berakibat permusnahan. Sampai berakibat pemusnahan sekte yang membuat mereka pun bertanya-tanya siapa yang berani melakukan hal gila seperti ini. Ucap dari mereka semua. Sedangkan Lu Qingchen yang mendengar itu semua membuatnya pun tersenyum dan dia tidak menyangka kalau ternyata mereka yang bertanggung jawab atas Zawan mereka semua telah disingkirkan. Membuat Kinchen dia pun berpikir apakah ini adalah sebuah hukuman dari surga. Pikir dari Kinchen yang membuat Kinchen dia sungguh sangat senang. Sedangkan untuk Yelin yang mendengar itu semua membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan ini semua adalah ulah dari Zawan. Karena Yelin tahu mereka semuanya telah dimusnahkan semua memiliki hubungan dengan Zawan. Di sini Yelin dia juga nggak ambil pusing tentang ini semua dan dia juga mengatakan kalau ini semua bukanlah urusannya. Di sini Yelin dia juga tahu kalau sepertinya yang dilakukan oleh Zawan sungguh sangat gila, memusnahkan 3 buah sekte yang artinya Zawan dia sungguh sangat kuat. Dia sudah menjadi jauh lebih kuat, pikir dari Yelin. Di sini Yelin dia juga berpikir kalau dirinya harus menjadi jauh lebih kuat lagi agar dia tidak tertinggal oleh Zawan. Pikir dari Yelin. Sedangkan untuk Qingqiu yang mendengar itu semua dia pun bertanya kepada kedua Supreme tentang siapa dalang dibalik ini semua. Apakah kedua Supreme sudah tahu siapa yang melakukan ini semua yang membuat Qingqiu dia pun bertanya apakah ini semua berasal dari kekuatan luar. Pikir dari Qingqiu yang membuat Supreme yang mendengarnya dia tidak menyangka kalau ternyata Qingqiu pikirannya sejauh ini. Ketika yang lainnya masih berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi, Qingqiu sudah berpikir lebih jauh lagi. Yang membuat Supreme dia mengatakan kalau dirinya masih belum tahu siapa yang melakukan ini semua. Tapi di sini Supreme dia pun menduga kalau sepertinya ini semua dilakukan oleh mereka yang berasal dari wilayah luar. Di sini Supreme dia mengatakan kemampuan untuk melakukan hal gila seperti hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Jadi kemungkinan besar ini semua dilakukan oleh mereka yang berasal dari wilayah luar. Ucap dari Supreme yang membuat Qingqiu yang mendengarnya dia pun mengajarkan itu semua dan ini adalah sesuatu yang memang masuk akal. Karena tentunya menghancurkan sebuah sekte bukanlah hal yang mudah, pikir dari Qingqiu. Namun di tengah-tengah itu juga tiba-tiba aja ada yang berujar Yelin. Dia mengatakan mungkin aja ini semua dilakukan oleh hantu, yang tentunya membuat mereka pun bingung dengan apa yang diucapkan oleh Yelin. Hantu? Apa maksudnya? Pikir dari mereka semua. Dan apa yang akan diucapkan oleh Yelin akan dibahas di part lanjutannya aja. Oke? Udah, karena memang udah mentok sama rawnya segitu doang. Udah itu aja, bye, thank you untuk jawaban.